Lagi-lagi terjadi kebocoran data penduduk Indonesia di jaringan maya. Kali ini diduga kuat data milik peserta BPJS Kesehatan. Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan adanya kebocoran data 100.000 WNI di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. 100.002. Jadi 100.000 lebih 2 data pribadi penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi. Dari klaim sebanyak 1 juta data. Jadi yang ditemukan sebetulnya bukan 1 juta data, tetapi 100.002 data pribadi penduduk Indonesia. Yang selanjutnya ingin kami sampaikan adalah bahwa 100.002 data pribadi ini diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Kemenkominfo telah menginvestigasi sampel data pribadi yang beredar. Ditemukan akun bernama Kots, penjual data pribadi di forum peretas internet Rate Forums. Sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan berdasarkan struktur daya nomor kartu dan status pembayaran. Transaksi jual beli data memakai aset kripto. Sementara BPJS Kesehatan menyatakan sedang menelusuri kebenaran hal tersebut. BPJS Kesehatan mengklaim selalu konsisten memastikan keamanan data peserta. Dikutip dari laman kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyebut sudah mengerahkan tim khusus untuk segera melacak dan menemukan sumbernya. BPJS Kesehatan mengklaim sudah memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis untuk menjamin kerahasiaan data. Kebocoran data penduduk Indonesia di jagat maya bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Awal 2020 lalu merupakan tahun yang buruk bagi perlindungan data pribadi masyarakat. Sebut saja ratusan ribu data pasien COVID-19 di Indonesia, juga jutaan pengguna situs belanja online atau di beberapa marketplace ternama di tanah air, yang kesemuanya bisa jadi ulah para peretas nakal. Tim Liputan Kompas TV. Sudah data pribadi 100.000 penduduk Indonesia bocor ke forum Pertas, bukan ratusan juta seperti yang heboh sebelumnya. Meski demikian, apa bahayanya sebenarnya kebocoran data ini? Lalu bagaimana data pribadi bisa bocor? Kita akan perbincangkan hari ini bersama dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, dan juga pakar keamanan teknologi dan informasi, Pak Alphonse Tanujaya. Selamat pagi, Pak Alphonse dan juga Pak Samuel. Selamat pagi, Stefani. Sehat ya, Bapak-Bapak? Tuhan sehat. Saya mau ke Pak Samuel dulu. Kemarin kita tahu Kemkominfo sudah melakukan perbincangan atau bertemu lah dengan pihak BPJS. Sudah ada juga beberapa hasil-hasilnya. Kita bahas satu persatu, Pak. Yang pertama, Kemkominfo mengatakan diduga kuat ada kemiripan antara data yang dijual tersebut dan juga data dari BPJS. Mungkin bisa lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan mirip itu, Pak Samuel? Dari strukturnya kami sebenarnya sudah memanggil, tapi mereka menyatakan masih mereka melakukan investigasi. Jadi kita kasih ruangan dulu, kita kasih waktu untuk mereka melakukan investigasi. Memang dari strukturnya yang kita dapat itu dari yang 102 itu yang kita dapat dari publik ya, yang sudah di-download oleh orang-orang yang menyatakan dia bilang ini kan teasernya yang 101 juta itu ternyata kita cleansing itu cuma ada 100.002. Itu kira-kira. Dan menurut saya sekarang ini kami memberikan waktu untuk BPJS untuk melakukan investigasi. Saya rasa harusnya segera BPJS harus mengumumkan pada publik apa sebenarnya yang terjadi. Itu sih Mbak Stefani, yang kemarin kita meeting dengan BPJS, kita menanyakan, mereka minta waktu untuk melakukan investigasi karena mereka belum bisa mengkonfirmasi secara pasti gitu sih. Tapi Kemkominfo sudah menunjukkan data yang ada, sudah juga mungkin menggelar, ini ada perbandingan data dan menjelaskan memang ada kemiripan di sana. Ya kita kan ini mungkin Mas Alfonso juga tahu supaya semua orang tuh kan bisa mendownload ya karena mereka membuka teasernya ini mereka buka dan mereka klaim itu adalah 1 juta ternyata cuma 100.000. Dari semuanya itu sudah kita sampaikan juga kepada BPJS, tapi kita memberikan waktu karena mereka belum bisa mengkonfirmasi karena mereka sekarang lagi bekerja dan saat ini
semua yang dilaporkan kami, semua sistemnya sudah mulai mereka tutup untuk memitigasi risiko yang lebih dalam lagi. Jadi saya rasa kita butuh waktu untuk mendapatkan klarifikasi yang jelas dari BPJS. Saya rasa harusnya dalam waktu dekat ini. Langkah mitigasi Anda sebutkan, yang dimaksud dengan bentuk mitigasi itu seperti apa Pak Samuel? Gini, begitu ada suatu serangan atau ada indikasi bahwa ada kebocoran data, pasti langsung semua tim IT-nya tuh melihat, wah yang mana yang bocor nih, ada mana port-port yang kemungkinan bisa menjadi celah-celah atau celah-celah mana saja yang bisa menjadi kemungkinan untuk terjadi kebocoran, mereka pasti langsung tutup itu celah-celah itu. Itu. Pak Alphonse, Kemkominfo juga pernah menyebut bahwa akun Kots ini atau yang data yang beredar ini adalah disebut reseller atau berarti dia membeli dari pihak lain. Kalau secara teknis, tapi tolong dijelaskan dalam bahasa awam supaya bisa dimengerti oleh semua penonton Sapa Indonesia akhir pekan, Pak Alphonse. Berarti kalau dia menjual lagi itu artinya pasti dia itu dapat dari oknum, sekali lagi diduga dari BPJS, atau bisa juga dari pihak luar yang kemudian mengakses atau mungkin bahasa awamnya ngehack gitu, Pak Alphonse. Kalau misalnya untuk bagaimana asal datanya atau apakah ada oknum dari BPJS yang bermain dengan data, menurut keyakinan saya sih tidak ya. Jadi bukan itu menurut keyakinan saya, tetapi si penjual data ini memang dia merupakan seperti pengumpul data. Jadi ya diduga dari negara tetangga kita tidak jauh-jauh ya kan. Tapi hal ini saya pikir tidak perlu kita terlalu berfokus nanti karena malah menjadi satu insiden yang kita tidak inginkan. Dan memang saya lebih condong bahwa kita lebih baik belajar jadi sebagai institusi bagaimana standar pengelolaan data yang baik dan sejenisnya. Tetapi juga harapan saya jangan cuma sekedar, oh aku sudah dapat sertifikat, aku sudah dapat labelnya gitu. Tetapi yang penting sebenarnya bagaimana kita memiliki kebiasaan, memiliki satu disiplin yang baik gitu. Kita bisa kok. Jadi contohnya yang kasus kemarin Telkomsel datanya bocor, karena sudah menerapkan satu standar yang baik, dalam waktu 1 dan 2 hari sudah ketahuan ini bocor dari mana, ini siapa yang bocorkan data ini, usernya yang mana, langsung ketangkep gitu loh. Dan ada klaim dari BPJS bahwa mereka sudah ISO 27001, itu saya senang sekali. Dalam apa itu berarti Pak Alphonse? Artinya standarnya sudah bagus. Oke. Jalan. Silakan Pak Alphonse. Artinya standarnya sudah jalan. Jadi semua sudah tercatat dengan baik dan harusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ketahuan kok dengan jelas ini bagaimana bocornya dan bagaimana kasusnya. Dan yang 1 juta teaser ini 279 juta data itu apakah benar atau tidak, rasanya itu dijual dengan bebas sebesar 0,15 Bitcoin. Harusnya sih dalam ini sudah lama akan terjadinya. Harusnya sudah di tangan banyak orang yang bersedia membayar sekitar 75 sampai 80 juta. Tapi itu masih dalam sampel yang tadinya dikatakan diklaim 1 juta, tapi ternyata pantauan dari Kemkominfo hanya 100 ribuan, Pak Alphonse. Oke, kalau menurut data yang kami dapatkan, jumlah dari datanya itu ada 1 juta. Mungkin yang dimaksud Kemkominfo adalah data lengkapnya 100 ribu, itu ada benarnya, ya kan. Tetapi kalau yang 1 juta itu, menurut pengamatan saya adalah data dari nomor peserta BPJS. Karena sebelumnya juga disebutkan memang datanya mirip, jadi diduga memang BPJS. Bisa Anda gambarkan kemiripan itu bisa dibilang faktornya apa saja? Apakah dengan yang disebutkan nomor NOKA, kode kantor, data keluarga, data tanggungan, ini memang menjadi faktor-faktor bisa mengatakan ada 2 data dan bisa disebut dua-duanya identik begitu? Kita tidak boleh sembarangan menyebutkan satu data identik atau tidak tanpa satu fakta yang mendukung. Jadi apa yang kami lakukan, kami memiliki nomor kartu, terus memiliki data yang dibocorkan tersebut, ada tanggal lahir, simpel saja, masuk saja ke situs BPJS, masukkan nomor kartunya, masukkan tanggal lahirnya, keluar tidak datanya. Datanya sinkron tidak dengan data yang bocor. Kalau sinkron ya artinya itu datanya BPJS gitu loh. Karena yang punya nomor BPJS ya cuma BPJS, nggak ada orang lain lagi di Indonesia kan. Oke. Itu sudah dilakukan berarti Pak Samuel?
Kita sudah melakukan, maka kita Eh, menemukan 100.000 itu, tapi yang tadi kalau si institusinya kan kita kalau sistemnya ini kan memang institusi begitu dia mengendarai ada kebocoran, mereka pertama tuh harus melakukan pengamanan, beritu Ya. memberitahu yang namanya otoritas yaitu Kominfo dan memberitahu pengguna yang kebocoran datanya. Mhm. Ini adalah tahapan-tahapannya. Nah ini memang mereka lagi dalam tahapan tuh menginvestigasi. Mhm. Coba Ya. itu Dan- Mbak Tapi Stephanie. kalau dari penjelasan Pak Alphonse tadi dengan data-data yang sudah bisa kita pantau bersama karena sudah dibuka secara bebas sebagai sampel gratis, tampaknya cukup mudah juga untuk langsung mengetahui karena data-datanya cuma dimiliki oleh BPJS kalau menurut Pak Alphonse. Ya kan mengumpulkan data ini kan bisa saja dari mana saja. Makanya mereka harus mengklarifikasinya itu dari sistem. Oke. Harusnya nanti karena kan bisa saja saya dapat data dari mana aja. Mhm. Yang tadi ini kemungkinan itu. Makanya saya bukan membela tapi kita tidak bisa Mas Alfon pasti juga ya, sama sama saya. Kalau kita belum melakukan investigasi dan melihat secara jelas, nggak berani kita menyatakan ini benar-benar, itu nggak berani. Indikasinya kuat, yes. Ya. Indikasinya kuat, yes. Tapi apakah benar-benar, ya kita harus menunggu dari institusinya yang menyatakan, oh ya benar ada kebocoran. Itu seperti yang dilakukan oleh institusi-institusi yang lain pada saat terjadi indikasi besar kuat bahwa ada kebocoran. Ini yang kami rasa kami ingin memberikan waktu supaya mereka memberi penjelasan kepada publik lebih detail. Apa sih sebenarnya kejadian ini? Jadi kemarin kita panggil itu untuk itu. Kami memanggil kapan ini? Apa ini kejadiannya? Bisa nggak paling tidak menenangkan publik? Apa sih yang terjadi? Apakah kebocoran tadi sudah diamankan? Nah itu. Nah yang sekarang ini mereka lakukan, mereka lagi menverifikasi di dalam internal mereka dan mereka melihat apakah ada kebocoran. Ya kita harap sih dalam hari ini atau besok ya sudah harus masa laku itu lama seperti Pak Alfonso katakan, harusnya sudah bisa mereka press conference yang jelas terkait hal ini. Jadi dibentuk kehati-hatian dari Kominfo dan memberikan waktu berarti sampai 2 hari maksimal berarti ya Pak Samuel ya? Harusnya tidak perlu waktu yang lama seperti Mas Alfonso katakan. Karena kan begitu kita nggak usah beli datanya, dari yang teasernya aja kan sebenarnya bisa dipastikan apa benar di data mereka. Pak Samuel mungkin perlu juga diberikan wawasan baru bagi masyarakat. Apa sebenarnya bahayanya ketika data kita ini bocor? Ini kalau kebocoran ini kan nanti sebenarnya berdasarkan undang-undang siapapun menggunakan data-data yang tidak sah untuk secara bisnis yang sah itu tidak mungkin dia menggunakan. Biasanya yang ditakutkan adalah orang-orang ini ada orang-orang yang menggunakan data-data ini untuk kejahatan yang lainnya. Seperti apa misalnya Pak Samuel? Penipuan namanya. Penipuan atau dia mencoba mencari data-data yang atau informasi tentang financialnya. Iya benar. Jadi itu yang dikhawatirkan. Oke, dari kacamata IT mungkin Pak Alphonse bisa menambahkan untuk menjadi pengetahuan bagi masyarakat yang diperlukan harus diketahui oleh masyarakat apa sebenarnya bahayanya ketika data kita ini bisa dijual bebas seperti itu Pak Alphonse. Yang bocor ini data kependudukan. Jadi data kependudukan itu ini sudah terjadi dan memang kita perlu nanti kita mitigasi bersama, ya kan, bahwa nanti untuk membuat KTP aspal asli tapi palsu. Jadi KTP palsu tetapi datanya asli. Kenapa? Karena mereka berhasil mendapatkan data kependudukan. Dalam kasus ini yang saya lihat cuma data kependudukan, tidak ada data lain. Saya bersyukur bahwa dan saya berdoa saya tidak menemukan data medis atau data apa. Jadi ini data kependudukan. Ya itu nanti digunakan membuat KTP palsu. KTP palsu itu bisa macam-macam implikasinya. Seperti dalam kasus melakukan pinjaman online menggunakan data KTP orang lain, kamu tidak minjem atau kamu ngutang. Lalu yang kedua, dialami Ilham Bintang kemarin, dia lagi di luar negeri, tahu-tahu ada yang orang punya data KTP-nya, lalu bisa mengganti kartu SIM-nya. Lalu banyaknya akun-akun bodong di bank yang beredar karena banyak data KTP yang palsu yang beredar sehingga bisa digunakan membuka akun bodong dan itu membuka jalan pada
aksi cyber kriminal yang lain seperti mama minta pulsa lah, yang WhatsApp teman kita lalu minta pinjam uang kemana, transfer ke KTP, ke rekening, nah itu rekening bodong. Kira-kira implikasi untuk data yang bocor itu sih ke sana. Berarti data palsu ini juga akan bisa menembus sistem-sistem pengamanan layanan digital lainnya berarti Pak Alphonse? Jadi kalau misalnya dia dapat KTP palsu lalu dia ke bank buka rekening, banknya kurang teliti dan membukakan rekening, itu langsung rekening bisa dipakai. Itu dijual secara online kok, satu rekening bodong itu 500.000, udah termasuk kartu ATM-nya. Lalu kalau ada hasil kejahatan 10 juta masuk ke sana, dia tinggal ke ATM, dia tarik terus dia kabur. Lalu yang bermasalah adalah yang punya KTP itu, yang punya data itu. Orangnya bukan tidak membuka rekening, tetapi dia yang menjadi korban. Lalu bagaimana untuk bisa meningkatkan sistem keamanan digital kita agar ini tidak terjadi lagi dan juga masyarakat tidak dirugikan? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.